الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد الخير الورى سجيا، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada siang hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa berjumpa dan melaksanakan suatu kewajiban, yakni menjalankan sholat Jum'ah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara imtisalil awamir wa jtinabin nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam lembaran hikmah yang tertuang di kitab Ar-Risalah Al-Quraisyiyah, Imam Abul Qasim Al-Qushairi, seorang ulama besar yang hidup pada zamannya dahulu, beliau dikenal sebagai seorang laki-laki yang memiliki definisi hamba yang paripurna. Jika ia berbicara, tutur katanya adalah mata air yang menyejukkan. Jika ia berjanji, tidak mungkin ia mengingkari. Akidahnya sangat kuat dan juga akhlaknya pun menjulang ke tinggi langit. Salatnya tidak pernah luput dari kekhusyuan. Zakatnya ia selalu tunaikan dengan penuh keikhlasan. Dan tangan kanannya begitu dermawan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang ia berikan. Ia adalah sosok yang tidak hanya soleh secara spiritual, tapi juga lembut secara sosial. Tidak ada tetangga yang merasa terganggu olehnya. Namun ketika roda kehidupan itu berputar hingga tiba saatnya di padang mahsyar, di bawah naungan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki ini berdiri dihisab. Semua orang berharap orang tersebut melenggang masuk ke surga dengan mudah. Namun waktu berlalu, 1 jam, 2 jam, hingga 3 jam, hisabnya tidak kunjung selesai. Para malaikat tampak bolak-balik meneliti catatan amal setebal itu.
Sang hamba pun kebingungan. Ia bertanya di dalam hatinya, apakah ada sholatku yang terlewat? Apakah ada zakatku yang kurang? Apakah ada orang yang selama ini saya lukai hatinya? Ia terus mencari di sudut-sudut ingatannya, namun tidak menemukan kesalahan besar yang patut membuat hisabnya tertahan sebegitu lama. Suatu malam yang dingin, ia pulang dari sebuah acara kenduri sewaktu ia masih hidup. Di sana ia menikmati jamuan dengan lahap, namun sejak beranjak pulang, sepotong serat daging kambing terselip kuat di sela giginya. Rasanya sungguh sangat mengganggu. Ia menariknya dengan tangan, tidak bisa. Mengoreknya dengan jari, tidak bisa. Rasa tidak nyaman itu sampai ia rasakan hingga pulang. Di sepanjang perjalanan, ia menemukan sebuah rumah. Ia melihat sebuah pohon kecil. Tanpa berpikir panjang, tanpa ada bersalah sedikit pun, ia memetik satu ranting kecil dari pohon itu. Dengan cekatan ia menggunakan ranting untuk mencongkel sisa daging di sela giginya. Ketika sudah lepas, ketika semua sudah enakan di dalam giginya, ia merasa lega, melupakan kejadian itu seketika. Namun di hadapan Allah, sebuah ranting kecil itu tidak akan hilang. Ia menjadi saksi yang ternyata pemilik rumah tersebut tidak pernah menghalalkan ranting itu untuk digunakan oleh orang lain. Sang hamba yang begitu taat tertahan di pengadilan ilahi Rabbi hanya karena satu ranting kecil yang ia ambil tanpa izin pemiliknya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kisah ini membawa kita pada sebuah kontemplasi yang dalam. Saat membaca kisah ini, kita tidak lagi memikirkan orang lain. Kita justru akan terpaku pada diri kita sendiri. Kita mulai bertanya, sudah berapa banyak ranting-ranting milik orang lain yang terambil oleh tangan kita tanpa kita sadari? Mungkin itu adalah secari kertas kantor yang kita bawa pulang, sebutir pulpen yang kita pinjam lalu kita lupa untuk mengembalikan, hak-hak orang lain yang terlanggar karena kita. Maka oleh karena itu ketidaktertiban kita seringkali membuat kita senantiasa lupa akan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seringkali merasa sudah menjadi orang baik karena tidak membunuh, karena tidak mencuri, tidak berzina. Namun kita lupa bahwa syariat Allah mencakup detail terkecil dalam kehidupan sekalipun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari kita renungkan, jika satu ranting saja mampu menahan seorang hamba yang begitu soleh, yang begitu rajin melaksanakan sholat, zakat dan lain sebagainya, bagaimana dengan dosa-dosa kecil yang kita kumpulkan setiap hari dan kita anggap remeh, bahkan seolah itu adalah hal yang sangat biasa. Semoga Allah mengaruniakan kita kepekaan hati agar setiap langkah yang kita lakukan selalu berlandaskan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada refleksi untuk praktek di dalam kehidupan kita, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah jeda sebelum bertindak, sebelum mengambil sesuatu yang mungkin bukan milik kita, sebelum mengucapkan sesuatu yang mungkin menyindir orang lain. Berhentilah sejenak. Apakah ini hak saya? Apakah ini akan menyakiti orang lain?
Yang kedua, minta keridhaan segera. Jika kita sadar telah mengambil atau menggunakan sesuatu tanpa izin, cepat-cepatlah kita untuk meminta keridhaan orang tersebut. Dan yang terakhir, biasakan meminta izin untuk hal-hal yang kecil, meskipun itu hanya mengambil atau meminta secari kertas, sepulpen, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang soleh dan senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.